Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang budiman, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah berbicara 5 episode dari tanda-tanda hati yang masih terdapat di dalamnya penyakit. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tanda-tanda lain dari hati yang masih terdapat di dalamnya penyakit. Inilah episode yang ke-6. Yang pertama adalah larut dalam permusuhan dan perselisihan. Tentu ajaran kita tidak memperbolehkan orang untuk berlarut-larut, berlama-lama di dalam permusuhan. Boleh kita tidak saling tegur sapa, boleh kita mungkin tidak suka dengan seseorang karena terjadi perselisihan di antara kita. Namun ajaran kita melalui sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memperbolehkan 3 hari saja. La yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi saudaranya, tidak halal bagi kita untuk mendiamkan saudara kita, untuk tidak saling tegur bersama saudara kita lebih daripada 3 hari. Hadirin pemirsa yang budiman, memang hati kita kadang ada kecenderungan suka dan tidak suka kepada saudara kita. Tapi hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah ketidaksukaan kita sama saudara kita, kebencian kita kepada saudara kita, ada permusuhan di antara kita, itu hanya diperbolehkan batas waktunya 3 hari. Maka kalau seandainya permusuhan di antara kita, tidak saling tegur sapa di antara kita, tidak suka dengan sesama kita, lebih daripada 3 hari, para ulama mengatakan maka itu sudah dianggap sebagai dosa. Oleh karena itu, memaafkan dan saling memaafkan adalah hal yang paling baik dalam ajaran kita. Dan orang yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang memberi maaf, bukan orang yang meminta maaf. Yang kedua, lupa akan kebaikan orang lain. Salah satu tanda penyakit dalam hati kita, kita mudah melupakan kebaikan orang lain kepada kita. Namun yang paling banyak terjadi itu adalah selalu mengingat kebaikan orang lain. Selalu mengingat kebaikan kita kepada orang lain. Ini masalah. Kenapa? Karena mengingat kebaikan kita kepada orang lain dapat menjadikan amal kita habaan mansura, sia-sia belaka. Yang terpenting dalam ajaran kita adalah mengingat-ingat kebaikan orang lain kepada kita, bantuan orang lain kepada kita. Agar apa? Satu, agar kita selalu merasa bersyukur kita hidup di dunia ini tidak sendirian, kita hidup bersama orang lain, kita butuh doa dari orang lain. Maka orang yang berbuat kebaikan kepada kita, minimal kita doakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah seluruh urusannya, memberkahi kehidupannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan segala amal kebajikannya. Yang ketiga, tanda hati masih ada penyakit di dalamnya adalah lesuh dalam melaksanakan ketaatan. Hadirin pemirsa yang budiman, ini merupakan salah satu tanda orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang munafik itu adalah mereka menipu Allah, tapi mereka tidak tahu wa huwa khadi'uhum, Allah yang menipu mereka. Lihat bagaimana sifat mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan salat, mereka malas-malas. Melaksanakan ketaatan, malas-malas. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malas-malas. Bahkan mungkin hanya untuk melakukannya yura'unan nas, agar dilihat oleh manusia. Ria.
wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Nauzubillah. Kalau penyakit itu masih ada dalam jiwa kita, berarti sifat munafik telah bersarang dan bahkan mungkin sudah lama bersarang dalam jiwa kita. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Tanda yang keempat adalah latah lisannya untuk selalu berkata jorok, berkata kotor. Salah satu ciri atau tanda hati orang yang kotor adalah mudah untuk mengatakan sesuatu yang jorok, berkata keji. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Salah satu ciri orang yang beriman adalah selalu mengatakan dan berkata baik. Dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tanda orang yang beriman pada Allah dan hari akhir adalah ia selalu berkata baik atau lebih baik dia diam. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan puasa, maka hal yang harus kita jaga agar kita menjaga lisan kita. Jangan sampai dengan latahnya lisan kita berkata keji, berkata jorok. Ini harus dihindarkan. Karena apa? Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam ibadah. Yang pertama adalah bagaimana syarat sahnya suatu ibadah harus kita lakukan. Dan yang kedua, bagaimana syarat diterimanya ibadah harus kita lakukan. Bisa saja puasa kita tidak batal, tapi pahala puasa kita mungkin bisa batal. Orang tidak makan, tidak minum, tapi dia selalu berkata keji, maka sia-sialah amal dan pahala puasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan membersihkan hati kita, dan kita berusaha pula untuk selalu menghiasi hati kita dengan amal saleh sehingga bersih hati kita dan kita dapat mengarungi Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.